Selamat datang Ibu di rumah konseling. Nah, sebelumnya saya boleh kita kenalan dulu? Boleh? Oke. Perkenalkan, saya Amalia, selaku konselor di rumah konseling ini. Kalau boleh tahu Ibu siapa namanya? Rian. Oke, Ibu Rian ya. Jadi, gimana? Ibu cari posisi duduk yang nyaman dulu, senyaman mungkin pokoknya duduknya ya. Boleh? Oke. Ibu kemarin dengan siapa? Sendiri. Oh sendiri Iya. ya. Nah, bagaimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Sedikit baik. Oh sedikit baik. Iya. Jadi terus kesibukan akhir-akhir ini Pak? Mengajar. Waduh, mengajar ya. Nah, sebelum kita masuk di konselingnya, saya mau tanya lagi, apakah Ibu sudah pernah melakukan teknik konseling sebelumnya? Baru pertama kali. Oh baru pertama kali ya. Jadi saya izin jelaskan sedikit mengenai konseling itu apa dan seperti apa. Jadi di sini konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor saya dan ibu konselingnya. Jadi nanti saya berusaha membantu ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu hadapi. Nah di dalam sesi konseling ini saya punya ada 3 asas yang harus kita sama-sama taati. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, di mana di sini tidak boleh ada paksaan dalam melakukan teknik konseling. Jadi saya tanya sama ibu, datang kemari itu disuruh atau dipaksa sama siapa, atau mungkin memang niatan diri sendiri nih mau datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan. Atas niatan sendiri dan kemauan. Kamu juga berarti ada niat sendiri ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Jadi dalam proses penyampaian permasalahan yang ibu hadapi nanti, saya minta ibu untuk menceritakan semuanya tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi. Jadi pokoknya apa yang ibu rasakan, keluh kesahnya selama ini tuh disampaikan, diceritakan semuanya ke saya, boleh? Ya. Oke. Nah yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Jadi di atas kerahasiaan ini, karena tadi sebelumnya saya sudah minta ibu untuk menceritakan semua permasalahan yang ibu hadapi. Nah di sini saya minta ibu untuk jadi ibu tidak perlu takut gitu kepada saya, atau nanti misal cerita permasalahan yang disampaikan, saya cerita ke teman saya atau apa lain sebagainya, itu tidak akan terjadi karena di sini ada atas kerahasiaan. Jadi rahasia kita ini, permasalahan yang ibu hadapi akan saya jaga dengan baik. Jadi yang tahu cuma saya, ibu dengan Tuhan saja. Boleh? Boleh. Oke. Nah jadi selanjutnya di sini saya kasih ibu 15-20 menit untuk menceritakan permasalahan yang ibu hadapi. Bisa? Cukup oke? Cukup. Oke. Saya silakan untuk ibu ceritakan apa sih sebenarnya yang membawa ibu sampai kemari. Jadi begini ya, permasalahan yang saya alami itu tidak mampu menghadapi anak-anak di sekolah TK yang terlalu hyperaktif, tidak mau belajar, atau dia sering ganggu temannya dan terus saya juga capek, butuh bimbingan dari rekan kerja, kepala sekolah, atau atasan saya. Tapi saya tidak mendapatkan itu, dan pada saat berusaha saya menceritakan masalah tersebut, saya cuma dimarahi dan dibilang, kan itu tanggunganmu, baru itu kan risikomu juga. Jadi begitu sudah kalau kerja di TK. Terus saya juga terbebani dengan tanggung jawab saya di sekolah itu, jadi bendahara. Semua yang mengontrol keuangan di sekolah. Oh, jadi di sini ibu capek sama anak-anak ya. Terus juga ada tanggung jawab lebih yang diberikan oleh atasan kepada ibu jadi bendahara sekolah. Iya. Oke. Jadi kalau saya boleh tahu, kira-kira ibu sudah berapa lama sih sebenarnya bekerja di TK ini? Sekitar hampir tahun. Oh hampir setahun. Jadi Ya. kayaknya guru baru nih ya. Iya. Baru bekerja di TK. Insyaallah. Terus kira-kira ini pekerjaan jadi guru TK ini memang keinginan atau cita-cita dari dulu atau bagaimana? Bukan kemauan saya, tapi keinginan orang tua saya. Jadi tahulah kan, anak harus berbakti kepada orang tua, jadi saya mengikuti setiap apa yang mereka bilang. Jadi ceritanya ini bukan keinginan ibu sendiri ya untuk menjadi guru TK, tapi karena orang tua minta jadi diikuti karena untuk berbakti sama orang tua. Masya Allah sekali. Oke, selanjutnya jadi awal ibu bekerja di TK itu perasaannya itu gimana sih? Kan tadi sudah dibilang kalau
ini cuman apa keinginan orang tua, jadi masuk TK itu kerjanya di TK tapi ya seperti itu. Sedih, ada perasaan sedih campur aduk. Kalau ketemu sama anak-anak biasa kayak senang juga karena terhibur. Jadi ada sedihnya juga karena ini bukan pekerjaan yang diinginkan atau yang diimpikan. Iya. Tapi di satu sisi pas ketemu anak-anak yang super ceria ini, yang suka bermain dan lain sebagainya, jadi terhibur juga di situ. Apakah selama bekerja di situ ibu sendiri tuh merasa tertekan atau apa gitu? Ada perasaan seperti itu? Ada rasa gitu. Ada, berarti ada rasa tertekan ya dalam pekerjaan ini. Iya. Apakah dari tadi kan sudah disampaikan bahwa permasalahannya ada tidak mampu menghadapi anak-anak, baru rekan kerja dan atasan juga tidak bisa diajak berkomunikasi, sharing tentang permasalahan ini, kemudian tanggung jawab. Apakah ada permasalahan lain gitu yang ibu hadapi selama bekerja ini? Tidak ada sih masalah. Jadi cuma masalahnya juga. Jadi dari permasalahan yang ibu hadapi ini, apa pernah pikiran atau terlintas kayaknya saya mau pindah pekerjaan deh, saya mau pindah profesi? Kita sebenarnya niatan mau pindah atau mau berhenti, cuman pulang ke rumah lagi dikasih dukungan sama orang tua, bilang semangat, harus belajar menerima kenyataan kalau memang itu sudah ada kerjanya mungkin. Ya, jadi syukur alhamdulillahnya ada orang tua ya, jadi support sistemnya di rumah ini. Jadi pas pulang ke rumah capek banget kerjanya, sampai di rumah orang tua semangat, kasih dukungan dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat ibu bisa bertahan untuk tetap bekerja di sini. Oke. Jadi dari apa yang ibu sampaikan dan beberapa pertanyaan tadi yang saya tanyakan juga, saya dapat simpulkan bahwa ternyata permasalahan yang ibu hadapi di sini, yang pertama adalah ketidakmampuan ibu menghadapi anak-anak yang super hiperaktif, suka ganggu teman-teman, tidak mau belajar dan anak-anak seperti itu ya. Oke. Dan yang kedua adalah sesama rekan kerja ataupun atasan itu tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik, sulit untuk komunikasinya dengan baik. Jadi ibu tidak bisa sharing ataupun berbagi cerita kepada mereka, minta solusi misalnya untuk masalah yang ibu hadapi kan. Yang ketiga adalah ibu merasa terbebani atau tertekan dengan tanggung jawab yang lebih yang diberikan kepala sekolah kepada ibu kan untuk menjadi bendahara sekolah. Nah, dari semua permasalahan tadi dari beberapa yang ibu sampaikan, kira-kira menurut ibu apa sih solusinya untuk menghadapi permasalahan itu? Kalau solusi sih tidak ada, cuman kayak sudah itu jalannya menerima kenyataan saja. Kalau memang udah terjadi mau di apa dan Oke. Apa sebelumnya nih ibu pernah tidak cerita ke rekan kerja atau atasan mungkin mengenai permasalahan yang ibu hadapi? sudah, cuman takut lagi kalau untuk mau bilang lagi. Oh, jadi ada perasaan takut ya? Jadi sebelumnya pernah diceritakan, terus respon mereka itu seperti apa sih? Paling cuma sudah kayak kan itu tanggunganmu, kayak mereka berkata begitu dan kayak resiko sudah jadi guru TK, jadi sudah paling begitu. Jadi respon mereka itu tidak sesuai ya dengan ibu harapkan. Ibu mengharapkan mungkin ada solusi, ada saran yang disampaikan, tapi malah disampaikan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, jadi alasan ibu takut untuk menceritakan kembali ini apakah karena takut kejadian itu terulang kembali atau seperti apa? Ya takut terulang kejadian yang sama, kayak itu kayak gimana, kayak kalau mau diceritakan juga pasti takut kayak mau dibilang yang hal yang sama juga ya. Jadi Tapi masih ada niatan nih untuk mau cerita ke siapa begitu? Ada atau tidak? Kayak kan tadi sudah pernah cerita, saya coba selanjutnya apa ada masih mau mencoba untuk mendiskusikan ke siapa begitu tentang permasalahan ini? Masih ada, biasanya masih ada niatan untuk mau berkomunikasi ya sama rekan kerja atau kakaknya. Terus ceritanya ini ke siapa? mau ke kepala sekolah sih. Oh, mau ke kepala sekolah, ada yang mau disampaikan begitu ke kepala sekolah, tapi takut. Oke, jadi begini. Di sini dalam teknik konseling ini saya mau menggunakan teknik konseling kursi kosong. Jadi nanti saya sediakan ibu 2 kursi. Jadi ibu nanti berperan di situ. Jadi ibu nanti berperan sebagai tokdok atau orang yang terlibat dalam pekerjaan ibu itu seperti rekan kerja, kepala sekolah. Jadi
karena tadi ibu inginnya menceritakan permasalahan ini kepada kepala sekolahnya, jadi ibu nanti berperan jadi kepala sekolah juga. Nah, kemudian nanti ada namanya underdog. Jadi underdog ini orang yang merasa tertekan. Nah, ibu sendiri kan di sini yang merasa tertekan dengan permasalahan yang ibu hadapi, takut untuk menceritakan. Nanti di situ ibu ceritalah apa yang ibu ingin sampaikan, perasaan apa yang ibu mau curahkan gitu ke kepala sekolahnya. Jadi teori kursi kosong ini adalah merupakan teori analisis transaksional. Nah, dia dalam teori transaksional itu ada namanya teknik kursi kosong seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, saya tanya kepada ibu, apakah ibu bersedia untuk melakukan teknik kursi kosong ini? Boleh, bersedia? Oke. Ya, nah sekarang di sini sudah ada kursi kosong, ibu juga sudah di tempat itu. Jadi di sini ibu bayangkan bahwa di sini ada kepala sekolahnya ibu di tempat ibu mau ceritakan. Nah, di sini ada kepala sekolah, ibu bayangkan kalau ini kepala sekolahnya ibu. Terus nanti ceritakan apa sih yang ibu mau sampaikan ke dia, permasalahan yang ibu selama ini, pokoknya apa yang ibu mau sampaikan ke kepala sekolahnya itu disampaikan, ya. Jadi dibayangkan kalau dia ada di sini, kita ulas dulu. Saya bisa siap. Oke. Maaf, kepala sekolah, saya di sini merasa capek dan terbebani atas pekerjaan yang ibu berikan kepada saya sebagai guru TK dan sebagai bendahara di sekolah. Belum lagi saya harus menghadapi anak-anak yang bersikap diam, nakal, dan juga mengganggu teman-temannya yang lain atau tidak mau belajar. Terus bukannya saya tidak mau bersyukur atas ibu berikan pekerjaan yang saya, tapi saya di sini masih butuh belajar lebih banyak lagi, mau diajar dan dibimbing lebih banyak. Saya di sini menceritakan agar bisa sharing kepada ibu supaya mungkin dari ibu mungkin ada solusi untuk menghadapi masalah anak-anak tersebut. Oke, jadi tadi ibu sudah menyampaikan apa semua yang ingin disampaikan, kan sudah tersampaikan semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti ibu pindah lagi ke Madi. Jadi ini berperan di sini sebagai kepala sekolah di sini. Nanti apa yang ibu kira-kira kepala sekolah yang sampaikan dari cerita ibu tadi, kira-kira bagaimana tanggapan kepala sekolah? Jadi ibu yang berperan jadi kepala sekolah. Sebetulnya saya minta maaf atas perlakuan saya kemarin. Seharusnya saya tidak boleh begitu. Kan seperti ibu tahu, ketika ini tempat anak-anak bermain sambil belajar. Seperti contohnya itu kayak mereka mau belajar sambil menyanyi atau berhitung sambil pakai mobil-mobilan. Terus saran dari saya itu, ibu perlu mengendalikan emosi ibu sendiri. Harusnya ibu harus berbanyak sabar dalam menghadapi anak-anak tersebut. Terus ibu harus tahu perilaku anak-anak agar bisa tahu mood mereka seiring berubah. Pada dasarnya ibu tahu kalau sekolah TK ini tempat anak-anak belajar sambil bermain. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih profesional lagi dalam menghadapi anak-anak di TK tersebut. Jadi tadi setelah ibu sudah berperan menjadi kepala sekolah, nah selanjutnya kira-kira dari respon kepala sekolah tadi ibu mau menyampaikan apa lagi? Jadi kalau ada yang disampaikan silahkan kembali ulang ke sini. Jadi terus bicara lagi ke kepala sekolahnya, apa yang setelah respon dan saran dari kepala sekolah berikan, kira-kira ibu mau bilang apa, bilang terima kasih mungkin atau apa? Terima kasih sebelumnya. Semoga saya lebih belajar lagi ke depannya untuk jadi guru yang lebih profesional dalam menghadapi anak mereka. Oke, jadi semuanya sudah tersampaikan ya. Jadi setelah melakukan kursi kosong ini apa yang dirasakan kira-kira? Sedikit juga karena sudah mengeluarkan masalah Yang disimpan selama ini, saya harap ke depannya ibu bisa dan mulai berani berarti berbicara kepada sekolahnya. Semoga beliau bisa berespon dengan baik dan teman-temannya juga bisa berespon dengan baik.
Nah, dengan berakhirnya tadi sesi teknik kursi kosong, maka berakhir juga teknik konseling kita pada hari ini, karena berhubung waktu sudah cukup 20 menit yang berlalu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke rumah konseling saya. Semoga berkenan ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau bisa kita atur pertemuan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih.